Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiki Putri Milia, NIM 2004-2295, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang PPT saya tentang manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, definisi manajemen sumber daya manusia merupakan serangkaian keputusan untuk mengelola hubungan ketenagakerjaan calon pegawai, pegawai, dan purna pegawai atau pensiunan secara optimal mulai dari rekrutmen, seleksi, penempatan, pemeliharaan, kompensasi, dan kesejahteraan dan pengembangan seperti karir, pendidikan, dan pelatihan serta terminasi untuk mencapai tujuan organisasi memelihara dan meningkatkan performansi. Selanjutnya, pengertian manajemen. Manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan sejumlah individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, menurut Mondi 2008. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif pada karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Selanjutnya, sumber daya manusia adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengelola hubungan dan peranan sumber daya manusia secara efektif dan efisien untuk mendorong tercapainya tujuan organisasi secara maksimal. Perbedaan manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia. Dengan istilah manajemen personalia terkandung pengertian bahwa karyawan personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja, yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan dalam istilah manajemen sumber daya manusia terkandung pengertian bahwa karyawan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan merupakan aset, kekayaan milik yang berharga perusahaan sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhan dengan baik. Selanjutnya, tujuan manajemen sumber daya manusia. Ada tujuan organisasional, tujuan fungsional, tujuan kemasyarakatan, dan tujuan personal. Hakikat manajemen sumber daya manusia pada hakikatnya adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsi untuk memperoleh suatu sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang dijalankan perusahaan, dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan atau bertambah. Sumber daya manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi disebut juga personil tenaga kerja, pekerja atau karyawan. Potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Potensi merupakan aset berfungsi sebagai modal non-material, non-finansial di dalam organisasi, dapat diwujudkan menjadi potensi nyata, real, secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Selanjutnya, konsep manajemen sumber daya manusia. Setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Selanjutnya, berkaitan dengan kebijakan dan praktek-praktek yang perlu dilaksanakan oleh manajer mengenai aspek-aspek sumber daya manusia dari manajemen kerja. Fungsi manajemen sendiri terdapat fungsi perancang atau planning, menentukan terlebih dulu program yang akan membantu mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Fungsi pengorganisasian, organizing, merancang susunan dari berbagai hubungan antara jabatan, pejabat, personalia, dan faktor-faktor fisik. Fungsi pengarahan, melaksanakan pekerjaan, mengusahakan agar karyawan mau bekerja sama secara efektif. Fungsi koordinasian, fungsi pengendalian atau controlling merupakan fungsi yang mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan atau kalau perlu menyesuaikan kembali rencana yang telah dibuat. Fungsi manajemen sumber daya manusia terdiri dari fungsi manajemen, fungsi perencanaan, fungsi koordinasian, fungsi pengarahan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengontrolan. Selanjutnya, fungsi operasional atau FO, fungsi pengadaan, fungsi pengembangan, fungsi kompensasi, dan fungsi integrasi, fungsi pemeliharaan. Fungsi dasar manajemen strategi sumber daya manusia. Sumber daya manusia faktor utama penentu daya saing kompetitif, budaya belajar. Perencanaan sumber daya manusia terkait erat dengan perencanaan strategik ataupun perencanaan bisnis.
Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif merupakan salah satu upaya peningkatan daya saing perusahaan secara efektif. Yang keempat, perencanaan sumber daya manusia yang efektif dapat mendukung efektivitas sumber daya manusia saat ini dan proyek sumber daya manusia untuk masa yang akan datang. Yang kelima, perencanaan sumber daya manusia yang efektif akan mampu memberikan kontribusi terhadap efisiensi biaya dan kegunaan produktif dari sumber daya manusia. Yang keenam, perencanaan sumber daya manusia yang efektif mampu mengatasi dinamika perubahan lingkungan yang dihadapi. Selanjutnya, manajemen strategik sumber daya manusia sebagai sistem. Manajemen puncak dari unit pengelolaan sumber daya manusia harus memiliki paling tidak pemahaman konseptual mengenai pelayanan yang harus dikuasai, dikembangkan, dialokasikan, dan pembinaan terhadap jajaran manajemen atau karyawan lain. HRD harus memiliki pemahaman yang kompetitif atas bahasa dan implementasi perencanaan strategik perusahaan, terlibat secara berkesinambungan dalam perencanaan serta pengambilan keputusan strategis unit-unit lain. HRD harus mampu menerapkan strategi yang tepat agar selaras dengan strategi bisnis. HRD harus bertindak sebagai konsultan mengenai berbagai hal yang menyangkut perubahan dan pengembangan organisasi. Tujuan dari manajemen sistem mengelola rencana bisnis yang strategis dan taktis yang lebih fokus sesuai dengan struktur manajemen, menyediakan prinsip manajemen yang dapat mengukur dan membedakan keberhasilan dan perspektif innovation dan learning, internal proses pelanggan dan finansial, menyediakan tools yang dapat secara cepat menerjemahkan strategi ke dalam activity plan dengan melakukan perencanaan yang sempurna, menyediakan suatu prinsip manajemen yang melibatkan seluruh organisasi sampai ke tingkat individual baik secara vertikal maupun horizontal, memahami kinerja suatu performance excellent dari suatu perusahaan dengan bermaksud. Keterkaitan manajemen strategik dengan pengelolaan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap pengadaan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, pemberian balas jasa, pengintegrasian kerja, memelihara, dan pemisahan sumber daya manusia sedemikian rupa untuk mencapai tujuan individu, organisasi, dan perusahaan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.